La haula wala quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbunallah wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat subuh dilanjutkan dengan kajian pada subuh ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua ini, amin. Bapak yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang gagal ginjal pada anak yang nantinya akan menjadi penyebab adanya lost generation. Lost generation itu ada generasi yang hilang. Bisa jadi ada dua hal, generasinya hilang memang tidak ada generasinya karena pada mati semua, atau ada orangnya tapi sangat rapuh, sangat rentan terhadap penyakit. Maka saat ini itu ada yang dikenal dengan istilah generasi strawberry. Ya, ada yang tahu generasi strawberry? Generasi strawberry itu ya seperti buah strawberry itu. Di luar kelihatannya indah, bagus, tapi ternyata dalamnya sangat rapuh. Apa yang menyebabkan ini semua? Ternyata dalam tataran kedokteran Islam ini by design. Jadi ada yang mendesain supaya nanti ada yang disebut dengan Indonesia Emas. Indonesia Emas itu tahun berapa? 2045 itu nggak akan tercapai ketika hal ini terjadi dan kita tidak mencegahnya. Ada dua sisi yang akan dihancurkan di Indonesia ini. Yang pertama sisi akhlak, yang kedua sisi fisiknya, kesehatannya. Akhlaknya kita sudah tahu bersama, sekian tahun dikelola oleh Menteri Pendidikan Nasional yang kemudian sok ke barat-baratan. Yang baik mana pendidikan itu? Finlandia, udah diambil Finlandia, Jerman diambil Jerman, tanpa melihat bagaimana kondisi Indonesia yang sesungguhnya, apakah bisa diadaptasikan itu semua, diadopsi secara langsung atau tidak, nggak bisa. Dan hasilnya apa? Hasilnya ya sudah, anak SMP ditanya SMP singkatannya apa, nggak tahu. Padahal sekolah SMP, ditanya SMP singkatannya apa, nggak tahu. Yang dibesar-besarkan kan knowledge-nya, terus nggak perlu adab, nggak perlu akhlak, yang penting knowledge-nya, anaknya pinter-pinter dan seterusnya itu. Kenyataannya enggak juga. Maka bersyukur ketika kemudian Indonesia ini dalam tataran pendidikan masih diselamatkan oleh Allah dengan kemudian mengirim Prof. Mukti untuk kemudian menjadi Menteri Dikdasmen. Semua pola yang ada pasti akan dirubah. Tentu karena kesantunan beliau, tidak pernah pada momen apapun beliau menyalahkan sebelumnya, tidak pernah. Nanti akan kita telaah, nanti akan kita evaluasi dan seterusnya. Tapi pada perjalanannya akan diterapkan di learning itu. Jadi pembelajaran yang mendalam itu, akhlak masuk, knowledge masuk, skill masuk, semua masuk. Itu harapannya seperti itu. Nah, itu dari sisi akhlaknya. Dari sisi akhlaknya insya Allah sudah ada pembenaran, sudah menuju ke kebenaran dari sebuah konteks pendidikan. Nah, yang kemudian menjadi PR bersama adalah itu dari sisi kesehatan ini. Jadi pasel-pasel, serpian-serpian kejadian-kejadian itu kalau dijadikan satu nanti akan tergambar jelas ininya. Apa yang kemudian terjadi di Indonesia ini. Salah satunya yang kita bahas adalah dari sisi kesehatan gagal ginjal anak ini. Kami kuliah dan siapapun yang di eranya di kedokteran tidak pernah ketemu dengan gagal ginjal pada anak itu, tidak pernah ketemu. Yang ketemu pasti pada remaja, enggak remaja, dewasa muda, dewasa. Apalagi anak enggak ada sama sekali. Maka kemudian ketika fenomena ini muncul, gagal ginjal pada anak, itu di dunia kedokteran
yang tidak memperhatikan ini kedokteran Islam atau tidak, di kedokteran tunduk. Kenapa ya kok bisa muncul fenomena seperti ini? Maka tadi itu ketika kita menggabungkan pasal-pasal dari semua kejadian-kejadian di dunia pendidikan, di dunia keakhlakan, di dunia keilmuan dan seterusnya, itu ketemulah ini. Oh, ini memang desain by design itu ya. Secara sederhana, munculnya mie gocian itu ya, terus banyak minuman-minuman manis yang luar biasa itu, MIXUE itu bacanya apa? Misu. Jangan perhatikan munculnya kapan? Munculnya kapan? Di 2024 ini, dan semua muncul buareng, muncul langsung banyak. Pertanyaannya sederhana untuk menguji itu. Jadi kan pernah ngelihat enggak yang ngantri di mie itu orang atau anak yang matanya sipit? Pernah ngelihat enggak? Siapa yang ngantri? Anak-anak kita. Dan itu salah satu Gojek, GoFood yang pesen anak-anak kita, yang pesen anak cucu kita. Nah, nanti akan kejawab kenapa kok itu semua bisa terjadi di era sekarang ini, gitu ya. Jadi memang didesain luar biasa. Ketika sekarang ini mulai dihancurkan, nanti akan nggak ada generasi tadi itu, lost generation itu nanti nggak akan terbentuk. Indonesia emas 2045 itu nggak akan terjadi karena lost generation ini. Nah, sebelum ke sana kita melihat ginjal secara umum dulu untuk kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lain nanti lebih spesifik di belakang tentang gagal ginjal pada anak, ya. Ginjal ini kecil, organ berbentuk seperti kacang di pinggang, ukurannya 3 kali 6 kali 11, jadi kecil, 3 kali 6 kali 11, beratnya sekitar 120 gram, tapi fungsinya luar biasa. Fungsinya itu gampangannya ya, menyaring racun, gampangannya itu. Jadi dengan segala hal yang terkait dengan penjagaan ginjal, supaya ginjal itu berfungsi dengan baik, maka nanti fungsi organ-organ tubuh yang lain tidak terganggu. Tetapi di saat ginjalnya rusak, semua organ akan rusak, katut rusak. Kenapa? Karena ini salah satunya. Nah, jadi fungsi ginjal ada cukup banyak, tapi yang paling penting pada konteks kehidupan seorang anak dalam rangka menjaga ginjalnya itu adalah menyaring dan membuang limbah. Bapak yang dirahmati Allah, metabolisme di tubuh kita ini nanti pada perjalanannya pasti akan menghasilkan limbah, akan menghasilkan racun, pasti. Jadi semua metabolisme yang ada, kalau masih ingat dulu, bagian terkecil tubuh kita itu apa namanya? Sel. Sel itu ketika mendapatkan oksigen, mendapat asupan darah, mendapatkan makanan dan seterusnya, itu mereka berproses menjalankan metabolismenya. Lah nanti hasil dari metabolisme itu berupa racun. Jadi racunnya itu Na, urea, PB, timbal itu, mangan, semua itu racun. Racun-racun itu dikeluarkan melalui ginjal, jadi dibersihkan di ginjal. Sederhananya gini, kita makan masuk ke lambung, oleh lambung dicerna makanan itu, lambung itu dan saluran pencernaan di bawahnya ditempeli pembuluh darah. Maka kemudian setelah dicerna, kita sering mengenal pembuluh darah akan menyerap saripati makanan, ya gitu ya, zat-zat gizi dan seterusnya itu diserap oleh pembuluh darah, dialirkan ke sekujur tubuh kita, ke organ-organ tubuh kita.
Maka disalurkan ke liver, disalurkan ke jantung, disalurkan ke paru, disalurkan ke ginjal, disalurkan ke organ-organ manapun untuk darah yang mengandung saripati makanan dan oksigen itu dipakai. Maka sel-sel yang ada di masing-masing organ itu terpenuhi kebutuhan oksigennya, terpenuhi kebutuhan makan dan seterusnya, berproses, jadilah hidup. Selnya hidup, timbul tenaga, timbul aktivitas dan seterusnya. Nah, dari proses metabolisme itu nanti menghasilkan limbah. Seperti sepeda motor kita itu diisi bensin, diisi oli, jalan. Ketika ada tenaga, ada hal yang kemudian dilakukan, kegiatannya ada, pasti menghasilkan limbah. Limbahnya berupa apa? Asap knalpot. Sama hukumnya di dunia fisika, di dunia kimia, ketika menghasilkan tenaga pasti akan ada residunya. Tubuh kita sama, ada residunya. Nah, kemudian residu-residu racun-racun limbah-limbah tadi itu yang sudah masing-masing organ memproduksinya setelah ada metabolismenya, semua limbah itu dikirim ke ginjal. Dikirim ke ginjal semua melalui pembuluh darah yang ada. Di ginjal dicuci, dibersihkan dalam bentuk apa? Limbahnya disaring. Jadi limbahnya disaring, di ginjal itu ada fungsi ekskresi dan sekresi. Limbahnya disaring, gampangannya ditaruh di sebuah tempat, pembuluh darah yang sudah bersih dari limbah, dari racun tadi, balik ke tubuh lagi, dipakai lagi, muter lagi, limbahnya dikeluarkan melalui apa? Melalui urin, melalui air pipis kita itu. Jadi prosesnya itu semula dari darah, makanan diserap darah, dipakai oleh tubuh, dibersihkan di ginjal masih dalam berupa darah, di ginjal disaring, racunnya dikeluarkan dalam bentuk air pipis kita, buang air kecil kita itu. Prosesnya seperti itu. Nah, ketika kemudian di ginjal ada gangguan apapun itu, proses ini nanti nggak berjalan. Maka kemudian muncul berbagai macam penyakit. Secara prinsip, penyakit ginjal itu semua hal yang menyebabkan ginjal itu mengalami gangguan dalam menjalankan fungsinya secara sederhana dikelompokkan menjadi 5. Nah, ini 1, penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis. Ada gagal ginjal akut, ada gagal ginjal kronis. Batasan akut dan kronis itu 3 bulan. Jadi ketika penyakit apapun itu berlangsung terus sampai 3 bulan, itu namanya penyakit kronis. Batuk misalkan, batuk yang terus menerus disebut batuk kronis. Contoh batuk kronis apa? TBC, itu penyakit termasuk penyakit kronis. Gagal ginjal juga gitu, ada yang berproses sampai 3 bulan baru kemudian kena ginjalnya. Sebaliknya kalau sebelum itu namanya gagal ginjal akut. Itu bisa terjadi dalam hitungan hari, bisa terjadi dalam hitungan pekan, pokoknya nggak sampai 3 bulan. Jadi proses macam-macam penyebabnya, pokoknya nanti ginjalnya gagal menjalankan fungsinya. Berikutnya batu ginjal. Batu ginjal ini kalau orang-orang yang saudara-saudara kita yang rumahnya di daerah yang berbatu, daerah yang berkapur, di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Babat, itu daerahnya airnya mengandung kapur, air kapur. Ketika pengolahannya tidak sesuai, maka banyak orang-orang di sana yang terkena batu ginjal dengan jenis batu kapur, karena konsumsi minumannya yang sudah mengandung kapur sejak awal. Maka nanti di RSUD sekarang ini, di RSUD Sugiri, Nusina, atau di Bojonegoro itu banyak kasus-kasus batu ginjal jenis kalsium, jenis kapur. Alhamdulillah kita di Sidoarjo airnya
enggak mengandung kapur, tapi mengandung langgeng. Di mana itu? Depot langgeng. Di Mukmin. Maka jenis batu di Sidoarjo jenis batu kolesterol, jenis batunya asam urat. Memang jarang jenis batu yang kabur di Sidoarjo, tapi banyak yang kolesterol, banyak yang asam urat. Sama-sama menyebabkan batu. Nah, ketika proses itu terjadi, kenapa kok bisa jadi batu? Pasti karena ada undang-undang yang dilanggar. Undang-undang yang dilanggar apa? Undang-undang pasal 31 surat Al-A'raf. Kullu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan pasti akan terjadi sesuatu. Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Orang yang kena batu kolesterol pasti konsumsi kolesterolnya berlebihan. Orang yang kena batu sebab asam urat pasti karena konsumsi asam uratnya berlebihan. Maka Islam mengatur itu dengan sangat indah, sangat apik. Kemudian berikutnya infeksi ginjal. Infeksi ginjal, jadi kalau ginjal itu ginjal, terus turun salurannya namanya ureter, terus kandung kemih, terus uretra, keluar air pipis kita itu. Islam juga sangat mengatur ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sayang dengan orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang bersih, orang-orang yang menjaga dari najisnya. Ketika pipis ada perlakuan untuk dibersihkan, dan ternyata sumber dari infeksi ginjal itu adalah infeksi di uretra, di bagian paling luar ketika kita akan pipis itu. Jenengan nanti lihat datanya, orang-orang dengan infeksi ginjal itu sebagian besar non muslim, karena mereka tidak ngurusi itu. Kalau bapak-bapak ini ke mall pipis gitu, kita setelah pipis masih sibuk dengan membersihkan diri. Kalau orang-orang non muslim enggak, wes selesai pipis sudah tarik langsung sambil gini itu pergi langsung, sudah enggak pakai bersihkan. Nah, itu yang menjadi penyebab. Lu kok bisa naik? Iya, karena ada gaya ascending namanya. Dari uretra naik ke kandung kemih, dari kandung kemih naik ke ureter, nyampe di ginjal. Jadi infeksi ginjal terjadi karena salah satu penyebab paling besarnya adalah kebersihan dari saluran kemih seseorang. Nah, terus ada penyakit ginjal bawaan. Ini given, pemberian dari Allah, nggak bisa diintervensi, ya sudah, itu hak prerogatifnya Allah. Anak itu kena gangguan ginjal atau tidak, itu hak prerogatifnya Allah. Wala fis sama'i wala asghara min dalik wal akbaru ila fi kitabim mubin. Di surat Yunus 61 itu apa yang terjadi pada seseorang itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita tidak bisa minta kemudian lahir dari orang tua yang tidak diabetes gitu, tidak bisa. Ya sudah tertulis bahwa kita lahir dari kedua orang tua yang hipertensi, yang diabetes, maka mau tidak mau kita punya penyakit bawaan, penyakit keturunan, bukan penyakit bawaan, penyakit keturunan dari kedua orang tua kita. Nah, secara general, secara umum ginjal itu seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu, fungsinya seperti itu, gangguannya seperti itu. Nah, lebih spesifik lagi kita, karena kita akan membicarakan tentang gagal ginjal akut pada anak, maka ada hal yang harus kita telaah secara holistik. Ya, jadi tidak hanya kemudian gagal ginjalnya saja, tetapi kita harus menelaah dari sisi sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada pembagian generasi-generasi, dan ini harus kita pahami karena ini menjadi bagian dari penyebab gagal ginjal akut itu pada anak itu. Jadi kan masuk generasi apa?
Ada yang baby boomer ya Mas Ian ya? Masih ada ya? Baby boomer, Gen X, Gen Y atau Gen Y, Gen Z atau Gen Z, terus Gen Alpha. Saat ini yang menjadi target atau yang disebut dengan generasi strawberry itu adalah Gen Z dan Gen Alpha. Nanti yang lahir di 2025 sampai 2040 namanya apa? Gen apa? Generasi apa? Gen beta. Nanti di 2025 sampai 2040 itu gen beta namanya. 2040 sampai 2055 gen enggak ada, belum ada. Jadi belum disepakati. Disepakatinya sampai yang beta Mas Ian ya. Kenapa ini harus saya sampaikan supaya pemahaman kita utuh, sehingga tahu apa yang terjadi sekarang adalah buah dari semua hal terkait dengan generasi ini. Panjenengan saya mungkin sebagian besar itu Gen X, sebagian besar Gen X saat ini ya. Walaupun ada yang baby boomer, alhamdulillah masih diberi kesehatan yang optimal, buktinya bisa jamaah di Ar-Rahman, ini kan luar biasa yang baby boomer itu. Atau karena wis baby boomer apa lapo mana ya sobo masjid aja itu mang sobo liane gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita generasi X atau generasi Y awal itu kalau minta sesuatu kira-kira langsung diberikan enggak? Saya ingat betul ketika saya minta sepeda gitu ya kepada orang tua saya, Allah yarham, minta sepeda, tidak mungkin langsung diberikan sepeda. Pasti nanti suruh nabung dulu, dipotong uang sakunya 100 rupiah itu dipotong 25, dikumpulkan, nanti kalau sudah ngumpul kira-kira 4.000 gitu ya sudah, baru dibelikan sepeda, mungkin harga sekitar 10.000 misalkan, baru dibelikan. Atau kalau enggak gitu, tak tukokno sepeda tapi kudu ranking siji gitu. Maknanya ada effort yang ditumbuhkan untuk kemudian mendapatkan sesuatu. Maka ketika dengan pola didikan yang seperti itu, anak itu menjadi struggle kuat, menjadi sisi perjuangannya, sisi tidak menyerahnya itu tinggi. Maka saya panjenengan yang mengalami apapun itu, ketika gagal sesuatu, ulang mana, gagal, ulang lagi, gagal, ulang lagi. Anak sekarang sama sekali tidak. Maka dikatakan generasi strawberry itu. Zaman kita dulu nggak ada ceritanya anak SMP bunuh diri, nggak ada. Ada anak SMP bunuh diri? Zaman kita. Zaman sekarang SMP sudah bunuh diri, SMA sudah bunuh diri. Kenapa? Ya ini yang mau kami sampaikan sebelum melangkah ke gagal ginjal anak. Kita generasi yang ketika mengalami sesuatu sangat kuat karena tersetting, terpola oleh orang tua kita bahwa kita harus kuat. Kita tidak boleh menyerah, kita nggak boleh gampang putus asa. Dengan pola didik untuk mendapatkan sesuatu harus melalui kerja keras. Nah, ternyata ketika kemudian kita yang kuat mengalami itu, kemudian terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari, itu juga berdampak kepada mereka yang tidak kuat dengan pola itu. Dampaknya adalah yang terjadi pada Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z dan Gen Alpha itu orang tuanya Gen apa? Atau Gen Z dan Gen Alpha itu anaknya Gen apa? Gen X akhir atau Gen Y awal? Ketika mereka yang Gen X akhir dan Gen Y awal itu mendapatkan sesuatu, masih harus punya effort. Pada saat kita waktu anak-anak itu yang kerja siapa? Ayah saja atau ayah ibu? Ayah saja. Ibunya kemana? Konsentrasi di rumah.
masak di rumah, ngurusi anak-anaknya di rumah, menyiapkan anaknya sekolah, suaminya kerja, dan seterusnya itu. Maka ibu pada saat kita perhatiannya betul-betul full ke anak. Nah, generasi Z, generasi Alpha yang orang tuanya adalah generasi X akhir dan generasi Y awal, tidak pengen, orang tuanya itu tidak pengen anaknya soro seperti dirinya. Mereka tidak pengen anaknya susah seperti dirinya untuk mendapatkan sesuatu. Satu, karena rata-rata kedua orang tuanya kerja. Dua, itu tadi, tidak pengen anak-anaknya susah, maka ketika meminta sesuatu, pagi minta, siang sudah dibelikan. Pagi minta, sore sudah diberikan. Atas nama apa? Atas nama sayang, atas nama cinta sama anaknya. Ternyata di sisi lain banyak jenengan kalau ngelihat videonya YouTube atau TikTok secara singkat, apa yang terjadi saat ini adalah buah dari orang tua yang memperlakukan anaknya seperti itu. Dalam konteks untuk mendapatkan sesuatu itu sekarang itu jauh lebih mudah anak-anak kita. Karena apa? Itu tadi, kedua orang tuanya punya kemampuan untuk membeli karena dua-duanya bekerja, kemudian tidak pengen anaknya susah, tidak pengen anaknya terganggu dengan aktivitasnya, dan atas nama cinta, atas nama sayang kemudian diberikan secara langsung. Produknya, hasilnya adalah semua yang terjadi itu. Muncul generasi stroberi itu. Anak yang tidak punya kemampuan bertahan kuat, anak yang gampang menyerah, anak yang gampang ngelugruk, ya itu yang terjadi saat ini. Maka dikelompokkan Gen Z dan Gen Alpha itu ada sebutan bagi mereka generasi stroberi tadi itu. Nah, apa yang terjadi di dunia kesehatan itu juga imbas dari apa yang terjadi secara nyata di kehidupan Gen Z dan Gen Alpha. Nah, setelah kita paham proses yang seperti ini, maka kita lebih detail lagi ke gagal ginjal akut pada anak. Sama, kondisinya sama dengan gagal ginjal pada orang dewasa, dan kemudian menyebabkan sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya, dan itu terjadi secara mendadak. Disebut akut tadi berarti di bawah 3 bulan. Prosesnya cepat sekali. Ketika itu bisa diketahui sejak awal, sebenarnya bisa untuk kemudian hanya sekali saja cuci darah, hemodialisa, setelah itu ginjalnya berfungsi dengan baik lagi, masih memungkinkan. Ketika diketahui sejak awal, maka nanti kita sampaikan apa saja tanda-tanda menuju ke gagal ginjal akut pada anak itu. Karena tadi berkali-kali kami sampaikan fungsi ginjal itu menyaring, kalau dia gagal menjalankan fungsinya maka tidak bisa menyaring dengan baik. Ketika tidak bisa menyaring dengan baik, racunnya masih ada, tidak dibersihkan oleh ginjal yang tadi dikelompokkan bersih dikembalikan ke tubuh lagi. Sekarang enggak, karena ginjal gagal menjalankan fungsinya, racunnya katut masuk lagi ke tubuh, akhirnya masing-masing organ itu akan terracuni. Maka berdasarkan keprihatinan itulah kami mencoba memberi sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini melalui majalah Matan, saya menulis gagal ginjal akut pada anak ini. Nah, di situ dijelaskan berbagai macam penyebab yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini ya. Ini bentuk keprihatinan untuk kemudian bisa tergugah kita semua setelah memahami ini. Harapannya saya panjenengan semua punya tugas yang sama untuk menghentikan proses terjadinya gagal ginjal akut pada anak ini bersama-sama ya. Nah, ini gejalanya.
Pak, Bu, kalau panjenengan punya anak, punya cucu yang masih pakai pampers, ya, jam 6 pagi pampersnya dipakai sampai zuhur ternyata pampersnya masih kering, itu jenengan seneng apa susah? Ayo, jenengan seneng atau susah? Seneng lah. Wong nggak usah tuku pampers, iya kan? Pampersnya masih utuh, masih kering, wah, alhamdulillah, cek iso digawe. Padahal kalau yang mengerti susah, sedih karena ada potensi anaknya itu mulai mengalami gagal ginjal. Kenapa? Salah satu ciri gagal ginjal, gejalanya itu adalah terjadi penurunan produksi pipis, produksi urin. Kenapa kok terjadi seperti itu? Enggak buntu. Ginjalnya tadi saya cerita di awal tadi, racun dikirim ke ginjal, ya, dibersihkan oleh ginjal, racunnya didekek, gampangnya gitu ya, ditempatkan, darahnya yang bersih masuk, racunnya dikeluarkan dalam bentuk air pipis. Kalau enggak ada racun yang kemudian disaring, siapa yang terus kemudian mengeluarkan? Enggak ada air yang kemudian untuk mengeluarkan, maka produksi air pipisnya akan jauh berkurang, bahkan tidak diproduksi karena tidak ada bahan atau racun yang dikeluarkan melalui urin. Karena nggak ada racunnya, yo nggak diproduksi air untuk mengeluarkan itu. Kalau airnya nggak diproduksi di situ, kemana airnya? Airnya ngendon di tempat yang paling rendah dari tubuh kita. Mana bagian paling rendah tubuh kita? Kaki. Maka selain produksi urinnya berkurang atau bahkan tidak ada, keluhan lain, kakinya bengkak. Kakinya bengkak itu karena timbunan air yang mestinya keluar melalui pipis, dia tidak keluar, maka ngendon di kaki, karena kaki bagian tubuh paling bawah. Maka ngendonnya di kaki itu bisa sampai tulang kering menjelang lutut, jadi bengkaknya sampai atas. Bedakan bengkak sama gendut itu apa? Bedakan bengkak sama gendut gimana? Ditekan. Jadi di tempat yang kelihatan gendut itu ditekan. Kalau ditekan dilepas balik lagi, nah itu bukan bengkak, itu gendut. Tapi kalau ditekan kemudian dilepaskan masih dekok dia, lama balik untuk kembali utuh seperti semula, itu berarti bengkak. Ketika kakinya itu bengkak tanpa sebab apapun, jenengan tidak minum obat-obatan, yang paling sering familiar itu amlodipin. Amlodipin itu menyebabkan kaki bengkak. Jadi kalau jenengan yang rutin minum amlodipin pasti kakinya bengkak. Itu karena obat, karena efek obat. Lah kalau tidak minum apa-apa terus kemudian kakinya bengkak, bisa diduga itu lagi ada proses gangguan di ginjal. Maka cirinya itu, jadi selain produksi urinnya turun, kemudian terjadi penumpukan cairan di bagian terendah tubuh kita, yaitu kaki, ada yang lain lagi. Cairan yang mestinya keluar dalam bentuk air pipis ini tidak keluar, ada yang ngendon di kaki, ada yang ngendon di paru juga ternyata. Jadi maka parunya kebetem sama cairan. Tapi bukan paru-paru basah ya, paru-paru basah itu produksi dari infeksi. Ada infeksi yang kemudian memproduksi cairan, paru-parunya kemudian basah. Nah ini karena cairan yang tidak keluar tadi, dia ngendon juga di paru, akhirnya bikin sesak. Nanti ada keluhan berupa sesak, demam biasa karena ini ada komposisi tubuh yang kemudian tidak normal. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, panas itu mekanisme tubuh untuk memberi sinyal, memberi warning kepada kita bahwa terjadi sesuatu di tubuh kita. Itu caranya dengan panas itu.
apalagi ada infeksi gitu di lokasi yang kita tidak tahu tempatnya, pasti tubuh kita meresponnya dengan panas tubuh kita. Nah, terus kemudian nyeri perut ini sebenarnya nyeri pinggang, tapi anak cucu kita memanifestasikannya, menyampaikannya dalam bentuk nyeri perut. Aslinya nyeri di pinggang karena lokasi ginjal itu di situ. Nah, kemudian sesek tadi saya sampaikan karena paru-parunya kebedem. Terus kemudian lemah, letih, lesu dan seterusnya itu gangguan irama jantung baru terdengar ketika di rumah sakit diperiksa, dadanya nyeri karena sesak yang berlebihan sampai kemudian bisa kejang atau koma. Nah, kalau tadi hal-hal yang terkait dengan gagal ginjal secara umum pada orang dewasa dengan berbagai macam penyebab, terutama penyakit-penyakit tadi itu. Lah kalau yang pada anak apa penyebab gagal ginjalnya? Penyebabnya yang pertama adalah makanan kaleng. Jadi makanan kalengan itu semuanya berpotensi menyebabkan gagal ginjal. Kenapa? Karena semua makanan kaleng itu mengandung bahan pengawet. Semua bahan pengawet itu tinggi natrium. Kenapa kok natrium? Tadi saya sebut di depan bahwa racun atau limbah yang diproduksi dari proses metabolisme yang ada itu salah satunya berupa natrium. Natrium itu bahkan Allah menciptakan secara khusus pompa yang ngurusi natrium. Jadi namanya natrium pump, atau dalam bahasa kedokteran itu natrium itu sama dengan sodium. Jadi sodium pump, ada pompa di tubuh kita di ginjal yang khusus ngurusi natrium. Kenapa? Karena natrium ini bagian dari limbah yang banyak diproduksi akibat metabolisme tubuh kita, yang kemudian itu nanti akan mengganggu proses metabolisme tubuh secara keseluruhan. Maka Allah merancang khusus natrium ini punya pompa sendiri untuk mengeluarkannya itu. Nah, secara normatif saja natrium itu sudah jadi beban bagi tubuh kita. Maka dibuatkan pompa khusus itu. Hal ini juga terjadi kepada mereka yang diamanai Allah hipertensi. Darah tinggi itu tidak boleh makan apa? Tak boleh makan asin-asin. Karena apa? Asin itu mengandung apa? Garam itu unsur kimianya apa? Na dan Cl, natrium klorida. Maka orang hipertensi sebaiknya tidak mengkonsumsi garam yang mengandung Na. Kenapa? Karena nambahi beban ginjal. Yang ngurusi Na tok itu sudah berat. Natrium ya, bukan nasiatul Aisyah ya, Na-nya itu. Engko iso diketok iki. Ngurusi Na wis berat, ngurus diketok truk gitu kan ya. Loh kan Na itu berat ancane gitu ya. Ini natrium. Ngurusi Na normal saja itu ginjal sudah merasa berat. Apalagi ditambahi dari luar makanan yang mengandung Na dalam bentuk apa? Makanan-makanan yang mengandung garam asin. Lah ini Na-nya kadarnya sangat tinggi karena dipakai untuk apa? Dipakai sebagai bahan pengawet. Maka semua makanan-makanan kaleng itu pada perjalanannya nanti akan membuat gagal ginjal. Ketika dikonsumsi berlebihan, nanti di sesi akhir yang disebut berlebihan itu berapa banyak? Alah dok, makanan kaleng tidak mesti ada di rumah, mahal kok makanan kaleng itu. Ini menjadi salah satu penyebab gagal ginjal. Yang kedua, kalau makanan kaleng tidak ada, ya alhamdulillah. Yang kedua adalah daging olahan. Kalau ini ada nggak di rumah? Sosis, nugget, kornet, pentol, apalagi itu semua
ada bahan pengawetnya, itu semua tinggi natrium, maka itu juga berpotensi sangat tinggi untuk menyebabkan gagal ginjal. Kira-kira ini ada enggak di rumah masing-masing? Ada. Dikonsumsi rutin enggak? Nah, sekarang kita gabung dengan penjelasan tentang gen Z, gen alpha tadi itu. Dua orang tuanya bekerja, pagi-pagi sama-sama akan berangkat kerja, anaknya akan sekolah, berangkat sekolah, anaknya, suaminya butuh sarapan. Apakah ibu dari gen Z dan gen alpha yang bekerja ini pada subuh langsung belanja, kemudian muasa untuk nyiapin anak-anaknya sarapan, suaminya sarapan, kira-kira gitu enggak? Maka alternatif yang paling memungkinkan untuk kemudian menyiapkan sarapan anak dan suaminya itu apa yang jadi pilihan? Sosis, nugget, kornet, makanan kaleng tadi itu. Ini yang saya sebut tadi itu, ini puzzle yang harus digabung menjadi satu, baru kita bisa paham. Maka ini akan menjadi bagian dari penghancuran itu. Ketika suami istri, orang tua dari gen Z dan gen alpha tadi, polanya masih seperti ini, apalagi terus kemudian konsumsi makanan perusak yang ketiga ini. Mie instan. Kita ini biasa makannya nasi, lauknya mie. Ini podo karbohidrat, ini nggak ada gizinya sama sekali itu. Maka ini menjadi hal yang kemudian menguatkan proses terjadinya kerusakan ginjal. Pertanyaannya adalah, kenapa kok ginjal yang dijadikan sasaran? Kok bukan jantungnya yang dirusak? Kok bukan parunya yang dirusak? Kok bukan livernya yang dirusak? Kenapa kok ginjalnya yang dirusak? Anak-anak kita itu loh, kenapa kok ginjalnya yang dirusak? Karena untuk merusak jantung butuh waktu yang lama, merusak paru butuh waktu yang lama, merusak liver butuh waktu yang lama. Dan ini rata-rata kalau toh melalui makanan, prosesnya panjang. Tetapi ngerusak ginjal sangat mudah, ginjalnya rusak, gagal ginjal akut cepat waktunya, maka kemudian generasi kita akan menjadi generasi rapuh, atau bahkan generasinya banyak yang mati gara-gara gagal ginjal akut. Maka yang diserang ginjal. Ketika kemudian ginjal yang jadi pilihan untuk diserang karena gampang rusaknya, apa yang kemudian menyebabkan gagal ginjal itu? Makanan-makanan ini. Makanan-makanan ini kemudian diviralkan sedemikian rupa, termasuk mie gacoan itu, termasuk mixu dan seterusnya, karena itu juga menjadi perusak yang keempat. Minuman dengan kadar glukosa tinggi itu juga merusak ginjal kita, merusak ginjal anak-anak kita. Jenengan pernah minum ini, mixu inilah misalkan, bacanya apa sih ini, Mishe atau apapun itulah, Wismi dan seterusnya, jenengan pernah minum? Rasanya kayak apa? Manisnya luar biasa. Memang kadar glukosanya sangat tinggi, dan kadar glukosa atau fruktosa itulah yang merusak ginjal kita. Dengan catatan apa? Dengan catatan dikonsumsinya berlebihan. Kalau panjenengan pernah ngelihat TikToknya Dr. Tirta, ada yang pernah melihat? Kan ngomong mie instan itu bahayanya di mana? Itu kan? Tunjukkan jurnal yang mengatakan mie instan itu bahaya. Gitu. TikToknya Dr. Tirta itu. Maka dalam waktu yang nggak terlalu lama, Profesor Dr. Felix, ahli gizi, membuat video juga. Tanpa menyebut nama Dr. Tirta, menjelaskan mie instan itu berbahaya. Bahayanya itu jurnalnya ini, bahayanya itu ini.
berikutnya Dr. Tirta kemudian buat video lagi tanpa menyebut Prof. Felix, bahwa yang saya maksud itu bukan gitu. Mie itu nggak ada gizinya. Mie instan itu hanya isinya karbohidrat saja dan berbagai macam ubur rampe yang kaitannya dengan natrium tadi itu. Intinya nggak ada gizinya. Di dunia kedokteran memang seperti itu. Jadi kalau antar dokter itu tidak boleh tukaran di medsos atau dimanapun, itu tidak boleh, karena memang ada sumpah. Kami disumpah bahwa sesama dokter adalah saudara sekandung, maka kemudian tidak akan ketemu perang di medsos, tidak akan ketemu. Kalau ustadz mubalek banyak itu karan terus ya itu. Dokter nggak akan ketemu panjenengan dengan itu, karena kami punya kode etik yang tidak membolehkan seperti itu. Gimana itu? Ya pasti Dr. Tirta dipanggil, itu pasti dipanggil oleh ID, diomongi bla 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 di internal, sudah, maka tidak akan terjadi proses itu. Nah, yang kedua beliau ini sampaikan sama-sama benarnya, bahwa itu kemudian berimbas bahwa kalau toh Dr. Tirta ngomong apa bahayanya? Iya, ketika dikonsumsi tidak berlebihan. Ketika dua-duanya itu nanti ketemu dengan Al-A'raf 31 itu pasti akan kemudian memahami bahwa nggak masalah semua makanan itu. Miksu ndak salah, gacoan ndak salah. Dalam konteks dia berdiri sendiri nggak salah. Yang salah siapa? Yang mengkonsumsinya secara berlebihan. Maka kenapa yang sudah jelas menyebabkan gagal ginjal kok masih tetap boleh berproduksi? Yang jelas menyebabkan gagal ginjal kenapa kok masih boleh buka dan kemudian rame? Yang salah adalah yang mengkonsumsi yang berlebihan. Disebut berlebihan ketika berapa? Dalam berbagai macam jurnal dikatakan disebut berlebihan ketika dalam satu pekan mengkonsumsi 3 kali. Kenapa kok 3 kali? Karena ginjal itu untuk membersihkan racunnya secara paripurna itu ada beberapa teori mengatakan 5-6 hari, ada teori lain mengatakan 3-4 hari. Jenengan bayangkan ketika Senin jenengan makan apapun yang menjadi penyebab ini tadi, penyebab gagal ginjal, Senin makan, tubuh ginjal dalam hal ini butuh waktu 3-4 hari kemudian untuk membersihkannya. Ibaratnya misalkan racunnya 100, hari itu dibersihkan 25 ketika 4 hari, 25 bersih. Besoknya nggak ada makanan yang masuk, berikutnya dibersihkan 50 jadinya. Tapi ketika baru dibersihkan 25, besoknya diberi racun lagi 100, masih ada 175. Besoknya dibersihkan lagi 25, tinggal 150, diisi lagi 100, 250. Kenapa? Karena tadi tiap hari makan. Maka kemudian racun yang ngumpul, tidak bisa ginjalnya menahan beban itu, sudah angkat bendera putih. Karena struktur di ginjalnya rusak, terjadilah gagal ginjal. Saya punya pasien 3 bulan minum extra dose, gagal ginjal. 3 bulan minum extra dose itu gagal ginjal. 24 masih usianya. Security dia. Jadi security malam itu supaya nggak tidur dia minum. Kemudian pagi habis jaga itu kan kumpul dulu sama teman-temannya sebelum dia istirahat, kumpul ngobrol di warung itu minum extra dose lagi. Tidur istirahat, sore nanti kan cangkruan lagi. Wong memang apa habitatnya seperti itu ya, karena shift malam itu. Kemudian sore maghrib gitu minum cangkruan lagi, minum lagi, jaga malam minum lagi. Nggak sampai 3 bulan, jebol ginjalnya. Maka terus kemudian harus cuci darah, rutin cuci darah sudah. Sekarang ini cuci darahnya sudah sepekan 2 kali. Jadi cuci darah itu sebulan sekali, nanti tambah reket sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, sepekan 1 kali, sepekan 2 kali.
sepekan 2 kali, nanti sepekan 3 kali, ya sebaiknya sudah harus mulai dipikirkan nulis surat wasiat. Kalau sudah 2 atau 3 kali itu, supaya tidak timbul masalah nanti dengan pembagian faraidnya nanti. Jadi prosesnya cepat sekali gagal ginjal akut itu. Maka kalau sekali lagi, kalau kita rangkai, kenapa ginjal yang diserang? Karena cepat untuk kemudian gagal ginjal. Ketika gagal ginjal yang terjadi, organ yang lain pun juga pada rusak. Kenapa? Karena racunnya balik ke tubuhnya, ke organ-organ masing-masing itu tadi. Maka sekali lagi, saya panjenengan punya peran penting untuk mencegah ini. Konteks akhlak tadi insya Allah sudah mulai ada perbaikan dengan ada kurikulum-kurikulum baru yang kemudian kita sangat berharap nanti kurikulum-kurikulum itu benar-benar nanti membuat akhlak anak-anak kita menjadi jauh lebih baik. Dan kemudian dari sisi kesehatan, saya panjenengan punya peran yang sama untuk mencegah ini. Maka kalau di rumah nanti anak cucu kita selama ini rutin mengkonsumsi 4 item ini dalam 1 pekan 3 kali, harus sudah mulai dikurangi. Maksimal paling tidak ya wis sepekan, ya wis konco dhewe wis ping 2 lah, wis gak apa-apa lah. Saya sering ngomong sekali saja sepekan itu. Kalau jenengan pengen mie instan ya boleh lah sepekan sekali itu makan itu. Senin, nanti Sabtu makan lagi. Jangan dibuat rutin ya. Jangan dibuat kemudian apalagi malam gak iso turu, luwe gak iso turu gawe mie, wis itu jahatnya 2 kali itu. Jahat mie karena mengandung natrium tinggi, jahat kedua karena setelah makan tidur. Itu tubuh dalam hal ini lambung akan berpotensi untuk timbul kerusakan karena pemilik lambungnya tidur, lambungnya disuruh bekerja, pasti nggak optimal kerjanya. Ketika nggak optimal, ada sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik. Sisa makanan itu nanti terjadi proses fermentasi, terjadi pembusukan. Pembusukan fermentasi itu selalu menghasilkan asam. Asam itu sifatnya korosif, maka asam itu akan menggores lambung kita. Dulu nggak pernah sakit mah karena rutin atau sering tidur, sering makan sebelum tidur, maka kemudian jadi sakit mah gara-gara pola istirahat, pola makan yang salah itu. Nah, maka sebisa mungkin kita cegah anak cucu kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman yang berpotensi menyebabkan gagal ginjal akut. Terapinya nanti ya di rumah sakit ini ya. Nanti bisa jadi diinfus saja, dibersihkan, kemudian kalau ternyata kerusakannya tidak parah, ya nanti mungkin hemodialisanya cukup 1 kali saja dengan obat-obatan dan seterusnya sampai kemudian hemodialisa. Maka ketika kita memahami proses yang terjadi seperti itu yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak, maka bagaimana cara mencegahnya? Tentu dengan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pola yang dulu disebut makanan 4 sehat 5 sempurna itu sudah nggak berlaku sekarang. Kenapa? Karena di situ tidak menyebut jumlah. Apalagi terus kemudian susu itu menjadi penyempurna gitu misalkan ya. Susu itu kalau dikonsumsi melebihi ambang kebutuhan tubuh kita ya justru akan jadi bahaya gitu ya. Kemarin ketika Milad Muhammadiyah yang kemudian membagi makanan bergizi itu di Sidoarjo. Jadi di Sidoarjo saja yang kandungan gizinya diukur itu di Sidoarjo saja. Jadi di kabupaten kota lain itu tidak diukur, pokoknya disebut bergizi gitu aja. Kalau di Sidoarjo kebetulan saya yang diamanai doxing disebut bergizi itu apa? Maka saya susun jenis makanannya ini kandungan gizinya, kalorinya sekian, maka ada aturannya itu. Nah itu kemudian ya yang terakhir memang ada susunya yang 115 cc atau 125 mililiter. Mililiter itu sama dengan cc. Nah itu ketika kemudian ada yang mengupload
fotonya itu loh, iki foto nih susu nih produksi Yahudi digawe gitu ya. Kenapa itu dibeli ya? Karena memang belinya dalam jumlah kan 10.000 gitu. 10.000 ya, ada yang bukan produksinya Yahudi tapi terus kemudian habis, ya mau gimana? Akhirnya dibelilah susu itu yang kemudian ada yang memotonya, kemudian lapor ke saya, "Dok, ini kan produksinya Yahudi kok dipakai?" Iya, tak jawab, "Iya wis kentekan," saya bilang itu udah. Uang 10.000 dalam jumlah yang cukup banyak ya. Nah, pola yang dipakai saat ini adalah proporsional, bukan 4 sehat 5 sempurna. Proporsional itu karbohidratnya 50%, proteinnya 15%, mineralnya, vitaminnya dan seterusnya itu pada konteks yang sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing, sesuai dengan usianya masing-masing. Jadi di situ ada proporsionalitas. Membatasi asupan garam dan gula tadi itu menjaga berat badan ideal. Ya, hati-hati untuk para orang tua, para kakek nenek yang punya anak yang gendut, jangan serta-merta seneng ya, lucu iki ginuk-ginuk gitu terus seneng gitu, hati-hati ya. Berat badannya harus ideal. Kemudian yang paling sering menjadi penyebab gagal ginjal termasuk dewasa itu adalah minum air putih yang kekurangan. Kebutuhan air putih kita itu 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan jenengan 50 ya 1,5 liter, kalau 60 ya 1,8 liter, 70 ya 2,1 liter. Kebutuhan cairannya itu bisa dalam bentuk minuman, bisa dalam bentuk makanan yang mengandung air. Sop, jangan bening, rawon, soto dan seterusnya itu cairannya juga dihitung ya. Kemudian membatasi konsumsi obat obat pereda nyeri ini jadi penyebab juga gagal ginjal. Kenapa? Jadi obat nyeri termasuk obat yang tidak sesuai dengan indikasi medis itu akan jadi penyebab gagal ginjal. Obat itu gini ceritanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini saya sampai jam berapa ini? Sudah 1 jam lebih ini. Enggak kerasa ya, jenengan enggak kerasa, saya yo kerasa yo. Jadi obat-obatan itu gini Bapak Ibu, kenapa harus sesuai indikasi medis? Obat itu ketika masuk di dalam tubuh kita, obat itu langsung menuju atau jujuk ke tempat yang membutuhkan obat. Kenapa? Karena dia punya reseptor. Sederhananya gini, ketika ada luka di kaki, luka ini karena terus timbul infeksi, maka butuh antibiotik. Ketika seseorang minum antibiotik, masuk ke lambung, dicerna oleh lambung, diserap oleh pembuluh darah tadi itu langsung jujuk ke kaki yang ada infeksinya itu. Kenapa? Karena ada reseptornya. Gampangnya ada sinyalnya gitu, taruhlah bendera gini. Jadi begitu masuk truk, oh neng ngisor, neng kaki, langsung dia jujuk. Bukan masuk ke lambung truk, iki nang di tujuannya golek dhisik ke atas ke otak dulu, gak ono mudun, enggak gitu. Jadi langsung menuju jujuk ke tempat yang membutuhkan karena ada reseptor, ada sinyal yang kemudian menyebabkan obat itu langsung. Sekarang bayangkan ketika tidak ada indikasi medis, sesungguhnya tubuh tidak butuh obat, jenengan minum obat, masuk obatnya direct ke lambung, direct apa yang terjadi? Obatnya bingung, iki ndi gak ono sing butuh, gak ono sing ngirim sinyal, gak ada reseptor yang ngirimkan informasi kepada obatnya itu. Nang endi iki? Jalan-jalan dia ke atas gak ono, mudun gak ono, sampai ngisor gak ono, gak ada semua. Kemana larinya? Ke ginjal. Ke ginjal utuh dalam bentuk obat, bukan seperti yang tadi. Seperti yang tadi kan dipakai obatnya, dipakai antibiotiknya, berproses metabolisme, timbul racun,
racun tanda kutip enteng-entengan, tidak dalam bentuk obat yang zat aktifnya itu. Ini zat aktifnya yang masih utuh ke ginjal. Ya sangat terbebani ginjal dengan hal itu. Gampangan nih ginjal aku iki gak melok apa-apa, melok kepotokan ya ngene iki. Gara-gara ini minum obat yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Lah dokter itu sekolahnya 6 tahun untuk menentukan diagnosa, kemudian obat. Kalah semua sama yang jaga apotek. Jenengan ke apotek, saya ini pusing, ini hanya gini. Oh, jenengan ini langsung kasih obat. Sekolah yoga langsung, maksudnya kedokteran ya, nggak sekolah kedokteran, nggak menentukan apapun, diagnosanya ya apa, moro-moro dikei obat saja. Nggak pakai resep, wis langsung diberi obatnya, wis mulai dan seterusnya. Ya wis saling ini ya, masyarakatnya ya maunya seperti itu. Apoteknya, toko obatnya ya juga, oh ini wis kesempatan ini dodol obat dan seterusnya itu. Seharusnya tidak seperti itu, seharusnya paling tidak ke dokter untuk mengetahui sesungguhnya apa sih gangguannya itu ya. Termasuk tadi obat-obat nyeri itu biasanya dikonsumsi rutin, itu nanti akan memberatkan ginjal. Berhenti merokok, alhamdulillah jamaahnya nggak ada yang merokok, jamaah Rahman. Alhamdulillah nggak ada yang merokok ya, nggak ada kan? Orang ngerokok itu susah memang, dikandani angel manjane. Jadi diceritani racunnya sebegitu itu, nanti merusak ini perokok yang pasif, perokok sekunder, perokok tersier itu juga kena dan seterusnya, wangel diomongi. Informasi itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu, masih lewat otak masihan. Ini enggak mendal langsung, jadi enggak lewat otak sama sekali. Jadi untuk orang yang merokok itu hanya satu yang bisa kita lakukan, berdoa agar dapat hidayah saja. Nah, itu untuk para perokok itu ya. Terus berolahraga secara teratur ya, tentu. Nah, tataran teologisnya gagal ginjal akut pada anak itu ini. Betul, saya tadi cerita ginjal itu mulai awal seperti itu, memang manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sangat sempurna, diatur detail oleh Allah itu. Maka tadi itu, ketika ada pelanggaran terkait dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu, dilarang kok dilanggar, pasti sakit. Ada anjuran dijalankan, pasti sehat. Jadi sederhana. Kalau dalam konteks kedokteran Islam itu sederhana. Apa yang ada di Quran dan hadis-hadis sahih itu, kalau berupa anjuran dijalankan pasti sehat, kalau berupa larangan dilanggar pasti sakit. Sudah, itu hukum dasarnya sesederhana itu. Betul, memang diciptakan secara sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi di sisi lain, innahu khuliqal insani dhaif. Jadi tetap manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah. Dalam konteks sederhananya, virus yang tidak kelihatan seperti itu saja sudah mampu menghancur leburkan manusia. Virus yang tidak kelihatan itu ngeblak, membuat pandemi COVID kemarin itu luar biasa. Lepas dari ada dikotomi yang mengatakan ini adalah konspirasi, ini adalah aslinya, kenyataannya itu bahwa virus itu ada dan kemudian memang itu menjadi bagian dari ujian kita bersama. Nah, pada konteks yang progresif atypical ini ada gangguan ginjal yang tidak diketahui gimana prosesnya, nggak bisa dikelompokkan dalam kelompok yang mana, maka di situ itulah ada keterbatasan kemampuan manusia. Penyakit-penyakit autoimun itu sampai sekarang nggak bisa dideteksi. Kenapa seseorang kena penyakit autoimun, kenapa yang lain tidak? Ya dalam bahasa kebiasaannya itu given, itu pemberian. Pemberian ya sudah sakarepe sing memberi. Maka terserah Allah ketika seseorang itu terkena penyakit autoimun atau tidak, itu hak prerogatifnya Allah.
Dan penting bagi kita semua setelah kita mengetahui pasal ini, tentu kita harus bergerak sesuai dengan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Dan Allah sangat cinta kemudian meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Kita tentu pengen di posisi itu, memadukan antara keimanan yang kita miliki dengan keilmuan yang kita dapatkan. Maka tolabul ilmi itu nggak ada berhentinya, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Ketika seseorang merasa sudah pintar, di saat itulah diawali terjadinya kebodohan. Jadi ketika orang sudah merasa bisa, saat itulah awal terjadinya kebodohannya itu. Di saat orang merasa pintar, saat itulah awal terjadinya kebodohan itu. Maka teruslah merasa bodoh, teruslah untuk pengen terus menambah ilmu, teruslah menghadiri kajian-kajian talabul ilmi seperti ini, karena ilmu nggak ada batasnya, ilmu akan terus berkembang, ilmu itu harus kita pahami, ya. Maka quote-nya adalah, jika gagal ginjal akut pada anak ini tidak dihentikan, maka akan sangat mungkin terjadi lost generation. Maka kita harus bergandengan tangan untuk mencegahnya. Saya selalu menganukan ini di dunia kedokteran, di rumah sakit, di teman-teman dokter semua. Ayo kita galakkan jangan sampai ada gagal ginjal akut ini. Panjenengan yang langsung berhubungan dengan anak cucu panjenengan, semoga dengan apa yang tersampaikan pada pagi hari ini kita punya pemahaman yang sama dan punya tugas yang sama juga untuk mencegah ini semua, supaya jangan sampai terjadi itu. Kita semua sangat khawatir nanti kalau ini nggak dicegah, nanti akan ada lost generation dan ada penyakit-penyakit baru yang muncul. Jadi penyakit-penyakit baru itu nanti akan terus muncul dengan segala kondisi yang ada ini. Jadi kan tahu monkeypox, cacar monyet, tahu? Itu ada penyakit baru itu, monkeypox itu yang diduga nanti akan dibuat seperti COVID, akan pandemi nanti. Makanya begitu tahu sudah kita cegai di dunia kedokteran ini berdasarkan pengalaman ketika COVID kemarin itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. 1,5 jam. Oh, iki tambah sesi tanya jawab mana tambah jam 6 buyar baru. Kalau ada pertanyaan silakan chatting aja ya. Ayo boleh 1-2 pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya singkat saja. Yang pertama, fenomena gagal ginjal, infeksi ginjal maupun batu ginjal ini saat ini yang terbanyak laki-laki atau perempuan? Yang kedua, berisiko mana antara perempuan dan laki-laki? Karena menurut kami secara struktur organ di situ maaf ada yang berbeda. Mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Kalau komposisi laki perempuannya sebanding, seimbang, karena memang tidak ada kekhususan untuk gagal ginjal ya. Tapi untuk penyakit infeksi ginjal tadi itu yang juga pada perjalanannya nanti bisa menyebabkan gagal ginjal, banyak terjadi pada wanita. Kenapa? Ayo. Karena strukturnya yang berbeda. Wanita itu pendek antara kandung kemih dan orifisium uretra eksternumnya, mengeluarkan pipisnya itu pendek dan kemudian berdekatan. Nah, karena itu yang kemudian berdekatan dengan, mohon maaf, dengan anus dan seterusnya itu, maka itu yang lebih berpotensi untuk menyebabkan infeksi saluran kemih, termasuk infeksi ginjal yang pada perjalanannya nanti juga akan menyebabkan gagal ginjal. Cuman prosesnya lama. Nah, gagal ginjal ini antara laki-laki dan perempuan data yang ada sama, nggak ada perbedaan signifikan, banyak laki-laki atau banyak wanita, nggak sama. Kemudian apa tadi yang kedua? Apa? Apa tadi? Sudah kejawab ya? Oh iya, sama. Jadi nggak ada perbedaan.
Perbedaan strukturnya itu yang menyebabkan infeksi saluran kemihnya lebih banyak pada wanita karena pendek tadi itu. Ya, gitu. Ndi satu lagi pokoknya bundi sing di saya. Ayo monggo. Saya punya kakak perempuan. Itu setiap hari konsumsi obat sampai 5. Saya punya kakak perempuan yang mana konsumsi obat 5 sampai 10 tablet tiap hari. Nah, itu saya bilang, loh kok gini? Saya bilang, akhirnya dia jawab, itu ada jurusannya masing-masing katanya. Yeah. Nah, terus efeknya gimana, Dok? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam bahasa awam ada jurusannya masing-masing itu, kalau dalam bahasa kerennya tadi itu ada reseptornya masing-masing. Ketika obat itu sesuai dengan indikasi medis, maka dia akan bekerja di tempatnya masing-masing. Walaupun itu tetap ada resiko nanti bebannya di ginjal. Dalam benak kami di dunia kedokteran, satu hari orang meminum 10 obat itu pasti berlebihan. Itu pasti ada beberapa dokter yang kemudian, wah ini jadi panjang ya anunya. Jadi sekarang itu ada yang disebut dengan patient center care. Patient center care itu pasien yang jadi pusatnya. Jadi dokter ketika satu orang pasien ditangani oleh 3 orang dokter, 3 orang dokter ini harus jadi satu tim. Kalau nggak jadi satu tim, itu pasti akibatnya seperti itu. Dokter ini memberi 3 macam obat, dokter ini memberi 3 macam obat, dokter ini memberi 3 macam obat. Masing-masing dokter memberi obat, satu orang nerima 9 macam obat itu tadi. Padahal kalau ini jadi satu tim, pasti ada yang obatnya fungsinya sama. Bukan jenis obatnya yang sama, tapi fungsinya sama. Sederhananya gini, ada dokter, ada orang pusing. Dokter A meresepi diberi Antalgin, dokter B-nya diberi paracetamol, dokter C-nya diberi asam mefenamat. 3 obat ini fungsinya sama, menghilangkan nyeri atau anti nyeri. Diminum bareng-bareng 3-tiganya ini. Sesuai indikasi medis, sesuai, tapi berlebihan. Maka itu nanti jadi beban di ginjal. Nanti pada perjalanannya akan menyebabkan gagal ginjal. Maka saran kami dipetani betul 10 macam obat itu. Lah mosok tuku obat satu orang 10 diminum. Pasti ada obat yang fungsinya sama, dan itu nanti diminum cukup salah satunya saja. Memang harus dikomunikasikan dengan dokternya. Dan saya yakin itu tidak mungkin satu dokter ngeresepi 10 obat itu, enggak. Pasti kontrol ke jantung diberi 3 obat, kontrol ke paru diberi 3 obat, kontrol ke penyakit dalam diberi 3 obat. Sudah masing-masing ke saraf lagi 3 obat, 12 obat diminum nanti. Harus dikomunikasikan Pak, untuk supaya jangan sampai minum obat yang berlebihan seperti itu. Ya, terakhir berkaitan tadi dijelaskan bahwa gagal ginjal penyebabnya adalah 2, glukosa atau gula dan sama natrium Tat. Ya. Secara awam natrium itu rasanya asin. Nah, bagaimana kalau misalkan ini secara awam orang umum bahwa makanan yang awet, yang diawetkan itu menyebabkan gagal ginjal, padahal kan tidak rasanya asin. Atau dengan kata lain, apakah natrium itu ada yang tidak asin Tat? Terima kasih. Ya, natrium itu kalau digandengkan sama klorida itu jadi asin, itu jadi garam itu. Tapi banyak juga yang natrium itu berdiri sendiri untuk sebagai bahan pengawet. Maka dia tidak harus selalu asin. Berbanding terbalik dengan itu, ada yang makanan asin tapi tidak mengandung natrium. Jadi tidak semua makanan, produksi makanan yang asin itu mengandung natrium tinggi, tidak semua. Kenapa? Bisa jadi dia menggunakan low sodium salt.
garam asin. Jadi garam yang tidak mengandung garam gitu ya gampangannya. Asin tapi tidak mengandung garam loh ya Allah. Dia asin tapi sodiumnya rendah. Jadi ada garam itu yang tetap asin tapi dia kandungan natriumnya, kandungan sodiumnya rendah. Jadi berbanding terbalik dengan itu. Ada makanan yang tidak taste-nya asin tapi tinggi natrium. Ada makanan yang asin tapi natriumnya rendah. Ya tinggal dilihat ingredientnya saja. Saya ndak apal makanan-makanannya itu, jenengan lihat saja. Kalau Na-nya tinggi, itu menjadi bagian dari memang yang dibutuhkan untuk pengawet. Bisa jadi itu rasanya ndak asin, tapi Na-nya tinggi. Saran kami di dunia kedokteran, sebaiknya memang untuk usia-usia panjenengan yang masih 30-an ini, itu sebaiknya memang menghindari garam. Wis hindari betul garam itu. Karena nanti Na-nya, garam-garam normatif itu kan Na-nya tinggi itu. Wis apapun lah sebaiknya hindari garam. Untuk sekarang ini yes, tanda kutip garam itu pada konteks kesehatan kita itu banyak mudorotnya garam itu. Jadi sebaiknya sudah dibiasakan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam, atau kalau toh panjenengan sudah kadung cinta dengan masakan-masakan asin, ya pakai yang low sosa tadi itu, low sodium salt. Jadi garam yang rasanya asin tetapi kadar natrium atau sodiumnya rendah, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.